Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pak, turunin HP-nya Pak, sorry Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Pelan-pelan izin Pak Menteri. Siap. Tunjukin Pak. Oke, Izin Pak Menteri. senyum. Yes. Oke. Oke, kasih Pak. Selamat Pak, sini Pak. Ya, akrab. Izin Pak Menteri. Baik, terima kasih. Izin Pak Menteri, 1. Izin Pak Menteri, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Preskon dulu Pak, preskon Pak, akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, selamat siang. Alhamdulillah hari ini kami Kementerian Koperasi, saya didampingi Ibu Wakil Menteri Koperasi Bu Farida Fariha, Pak Sekretaris Kementerian, Ibu Deputi dan Pak Deputi serta seluruh jajaran dari Kementerian Koperasi menerima kunjungan. Kami mendapatkan kehormatan menerima kunjungan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, yang didampingi oleh Ibu Sesmen dengan seluruh rombongannya. Hari ini kami tadi mengadakan diskusi dan baru saja kami melaksanakan kegiatan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencakup beberapa aspek, tetapi secara garis besar kami di Kementerian Koperasi karena memiliki koperasi adalah merupakan badan usaha dan juga merupakan perkumpulan orang yang ada di dalam tanggung jawab kami, baik itu koperasi yang sudah existing yang jumlahnya 131 ribuan dan juga termasuk dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi juga pembinaan dari Kementerian Koperasi, itu bisa membantu kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena yang pertama, kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup. Dan kemudian yang kedua, kami pun juga bisa menjadi instrumen sebaliknya yang akan bisa membantu program-program dari Kementerian Lingkungan Hidup, misalkan seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah seperti jelantah dan lain sebagainya yang bisa dilaksanakan baik secara sirkuler maupun dengan pengelolaan yang lebih modern. Dan kemudian kita pun juga karena kemarin baru saja kami meresmikan pabrik CPO yang dimiliki oleh koperasi dan banyak koperasi-koperasi di seluruh Indonesia yang juga bergerak di dalam pengelolaan kebun-kebun sawit, dan itu juga menjadi salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup bahwa Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong kepada kami supaya ikut terlibat di dalam proses perdagangan karbon, sehingga itu bisa menjadi usaha baru bagi kegiatan koperasi di Indonesia. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan kemudian untuk selanjutnya Pak Menteri Lingkungan Hidup mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Menteri Koperasi. Jadi
kita kesini sebetulnya ingin ikut serta dalam gerakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan koperasi sungguh-sungguh menjadi soko guru ekonomi ini. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Menteri Koperasi jelas sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang akan digarap oleh koperasi-koperasi, termasuk yang utama koperasi desa dan luar merah putih. Nah ini saya rasa kalau dalam pemikiran ekonomi, ini adalah revolusi kerakyatan. Dan ingat bahwa revolusi itu tidak harus dikobarkan oleh orang yang ada di luar. Revolusi itu dilakukan oleh siapapun yang bercita-cita membalikan arah bangunan masyarakat kita menjadi lebih sesuai dengan yang digital dan konstitusional. Nah, ini sedang terjadi, di mana-mana sedang terjadi, dan yang menjadi pengawal daripada gagasan besar Presiden dalam urusan itu adalah Menteri Koperasi tentu. Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu, agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi, dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu. Karena perdagangan karbon yang berintegritas tinggi, istilahnya high integrity carbon markets, itu hanya bisa terjadi kalau hasil daripada penjualan unit karbon itu yang kita sebut dengan benefit sharingnya harus dirasakan betul oleh masyarakat tapak. Dan masyarakat tapak itu maksudnya kalau masyarakat lokal, dan itu adalah harus berbadan hukum, dan badan hukumnya adalah koperasi. Jadi orang nggak bisa jualan kalau nggak berbadan hukum bisnis ekonomi. Dan sekarang instrumen itu sudah ada, maka tinggal kita saling mengisi, saling mengedukasi di bawah tentunya, sehingga tidak lagi proses jual beli atau perdagangan karbon ini hanya dinikmati oleh spekulan-spekulan di tingkat elit di awan-awan itu. Karena jumlahnya bisa belasan ribu triliun, bisa puluhan ribu triliun dari Sabang sampai Merauke. Ini yang saya senang sekali kalau kolaborasi ini bisa jalan baik. Saya rasa itu ya. Semoga revolusi kerakyatan ekonomi ini berhasil dengan baik. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak. Ayo.